Saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori konsep dari negara hukum. Teori the rule of the law atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Jadi, setiap tindakan atau penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Yang dalam artian, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main atau rule of the game yang ditentukan dan ditetapkan secara bersama. Istilah rule of the law ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya yang memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia ataupun lainnya. Perkembangan negara hukum ini sudah ada sejak zaman pada Plato dan Aristoteles. Mereka menganut paham filsafat idealisme, berpendapat bahwa adalah kemungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik yang dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara, sehingga peran warga negara diperlukan untuk pembentukannya. Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif atau menjalankan keadilan, dan distributif atau memberikan keadilan. Menurut Plato dan Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hukum yang bukan merupakan paksaan atau paksaan dari penguasa, melainkan sesuai dengan kehendak warga negara. Dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara. Sedangkan para ahli hukum di daratan Eropa memberikan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut, yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai konsep negara demokrasi. Nah, demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan dengan mengedepankan kedaulatan rakyat. Secara etimologis, demokrasi ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan ataupun kedaulatan. Nah, jadi secara bahasa demos kratein atau demos kratos atau biasa disebut dengan demokrasi ini adalah keadaan negara dengan sistem pemerintahannya mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat yang berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Adapun syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law ialah yang pertama ada perlindungan konstitusional, yang memiliki arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu juga harus menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua ada badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga ada pemilihan umum yang bebas. Yang keempat ada kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima ada kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beropsisi. Dan yang keenam ada pendidikan kewarganegaraan. Konsep negara hukum pada umumnya tidak akan terpisahkan dari konsep demokrasi. Karena tegaknya demokrasi sebagai tata kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah bergantung pada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Adapun unsur-unsur penopang demokrasi ini ialah negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, dan pers yang bebas dan bertanggung jawab.
Nah, dengan demikian, unsur negara hukum merupakan penopang penting untuk terselenggaranya negara demokrasi. Oleh karena itu, dalam perkembangan teori kenegaraan, pengertian negara hukum sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hamdiah Nur Intan. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya membahas tentang unsur-unsur negara hukum dan demokrasi. Nah, menurut Jimli Asidiki, pada konsepsi demokrasi di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum atau nomokrasi. Yang masing-masing prinsip dari kedua konsep tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Nah, paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan negara hukum yang demokratis atau demokrasi restat, atau dalam bentuk konstitusional disebut konstitusional demokrasi. Disebut negara hukum yang demokratis karena di dalamnya mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu supremasi hukum, yang kedua, persamaan dalam hukum, yang ketiga, asas legalitas, yang keempat, pembatasan kekuasaan, yang kelima, organ-organ pemerintah yang independen, yang keenam, peradilan bebas dan tidak memihak, yang ketujuh, peradilan tata usaha negara, yang kedelapan, peradilan tata negara, yang kesembilan, perlindungan hak asasi manusia, yang kesepuluh, bersifat demokratis, yang kesebelas, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara,